Kesimpulan dari Hanifah Hoirunisa. Detik-detik musnahnya kehidupan di Hiroshima. Sebelum tragedi yaitu pagi hari di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Hiroshima awalnya adalah kota menengah yang tenang dengan populasi sekitar 350.000 jiwa. Warga tetap menjalankan aktivitas normal meskipun Jepang sedang dalam masa perang. Meskipun sempat ada peringatan dini melalui radar, warga merasa aman karena radio menginformasikan bahwa hanya ada sedikit pesawat pengintai yang melintas, sehingga mereka tetap melanjutkan aktivitas di luar ruangan. Pesawat B-29 Enola Gay membawa bom atom pertama di dunia. Bom ini merupakan hasil dari Manhattan Project yang sangat rahasia. Target utamanya adalah jembatan Aoi, titik silang tiga sungai besar di Hiroshima. Tepat pukul 8.15, bom dilepaskan dari ketinggian 9.000 meter. Setelah melayang selama 43 detik, bom meledak 600 meter di atas kota. Muncul kilatan cahaya putih yang menyilaukan dan seketika menyelimuti seluruh langit, mengubah pusat kota menjadi pusat api yang luar biasa panas. Panas dari ledakan mencapai ribuan derajat Celcius. Manusia yang berada di dekat titik ledak menguap seketika menjadi gas. Keberadaan mereka hanya menyisakan bayangan hitam permanen yang tercetak di tangga beton atau dinding bangunan. Kemudian muncul gelombang kejut yang menyapu kota dengan kecepatan lebih dari 800 km per jam, meratakan hampir semua bangunan kayu dalam radius 2 km dalam hitungan detik. Kemudian banyak penyintas yang kulitnya terkelupas dari dagingnya, menggantung seperti kain basah akibat luka bakar hebat. Lalu kejadian kehausan yang fatal. Suhu kota yang sangat panas menyebabkan warga merasa terbakar dan haus luar biasa. Banyak yang melompat ke sungai yang airnya sudah mendidih, yang kemudian warga meminumnya sehingga menelan radioaktif yang membunuh mereka secara perlahan dari dalam, dengan ciri-ciri muntah darah, rambut rontok dalam hitungan beberapa hari atau minggu. Tragedi berkelanjutan hingga akhir 1945, 140.000 jiwa orang tewas. Para penyintas terus dihantui penyakit radiasi seperti leukemia serta trauma sosial seumur hidup. Di tengah padang abu, warga Hiroshima menolak menyerah. Mereka membangun sekolah darurat dari reruntuhan dan menggunakan buku-buku sisa terbakar untuk tetap belajar. Jepang bertransformasi dari negara perang menjadi negara pasifis. Hiroshima kini berdiri sebagai peringatan dunia akan bahaya nuklir dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dari 11C. Kesimpulan, detik-detik musnahnya kehidupan di Hiroshima. Pagi hari tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima yang awalnya damai berubah menjadi neraka dalam sekejap. Pesawat pengebom B-29 Enola Gay menjatuhkan bom atom bernama Little Boy. Ledakan terjadi di ketinggian 600 meter, melepaskan energi panas hingga 4.000 derajat Celcius yang melenyapkan segala sesuatu dalam 500 meter. Setelah gelombang panas dan ledakan dahsyat, kota tersebut hancur total. Fenomena Hiroshima Shadow muncul sebagai sisa bayangan manusia yang menguap seketika. Korban selamat yang kemudian dikenal sebagai Hibakusha menderita luka bakar parah, serta efek radiasi mematikan seperti muntah, demam, pendarahan, kerontokan rambut, hingga kanker. Beberapa jam setelah ledakan, hujan hitam pekat jatuh dari langit atau kuroi ame. Hujan itu membawa debu radioaktif yang sangat berbahaya. Mereka yang meminum air hujan ini karena kehausan akhirnya jatuh sakit dan mati dalam beberapa hari. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat dan berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Semangat masyarakat tidak padam. Rakyat Hiroshima mulai membangun kembali sekolah dan infrastruktur dengan segala keterbatasan. Kurikulum pendidikan diubah dari pemujaan perang menjadi nilai perdamaian. Hiroshima kini menjadi simbol universal untuk penghapusan senjata nuklir dan ketabahan hati manusia untuk bangkit.
Menurut saya, sejarah atau informasi tentang musnahnya kehidupan di Hiroshima atau pengeboman nuklir yang memusnahkan masyarakat Hiroshima masih sangat relevan dan penting bagi masyarakat sekarang. Alasannya karena banyak sekali manfaat yang dapat kita ketahui dari peristiwa tersebut. Salah satunya dari peristiwa tersebut kita dapat mengetahui efek yang ditimbulkan dari radiasi nuklir yang dimana pada saat itu dunia masih buta terhadap efek jangka panjang dari radiasi nuklir. Serta pada masa ini di tengah memanasnya geopolitik yang masih memanas sampai hari ini, memahami apa yang terjadi di Hiroshima membantu kita untuk berpijak pada prinsip bahwa perang tidak menghasilkan kemenangan melainkan kehancuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa di dua kota bersejarah di Jepang, penggunaan senjata nuklir di masa mendatang sama sekali tidak dapat dibenarkan secara moral dan kemanusiaan. Dampak yang ditimbulkan tidak dapat memenuhi dua prinsip utama. Saat senjata nuklir diledakkan, maka akibat dari ledakan itu dapat membedakan siapa atau apa yang objek yang akan terkena dampaknya apakah di pihak dan objek militer atau sipil. Peristiwa Hiroshima dan Nagasaki menunjukkan bahwa 90% korban adalah penduduk sipil yang seharusnya merupakan pihak-pihak yang wajib dilindungi dalam situasi apapun. Bahkan dalam situasi perang, begitupun ledakan bom nuklir tersebut tidak dapat memilih hanya akan menyasar target militer. Karena terbukti, sebagian besar gedung dan infrastruktur sipil rusak dan hancur akibat pengeboman tersebut. Penggunaan senjata nuklir di kota ini juga memberikan pelajaran berharga bagaimana penggunaannya telah memberikan dampak yang tidak profesional untuk mencapai tujuan militer yang sah. Dampak pengeboman ini juga telah menyebabkan kesakitan yang luar biasa dan tidak perlu, telah menghilangkan korban nyawa yang sangat pasif dan korban harta yang benda yang tak ternilai. Dampaknya pun tidak hanya dirasakan pada saat itu, tetapi terus berlanjut hingga puluhan tahun setelahnya. Lebih dari 7 dasawarsa sejak bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, derita kemanusiaan yang ditimbulkan masih dirasakan dan mengusik rasa kemanusiaan kita. Tapi kesadaran untuk menghapus ancaman kemanusiaan tersebut dari muka bumi ternyata masih jauh dari harapan. Umat manusia masih hidup dalam bayang-bayang ancaman kepunahan. Dengan hampir 15.000 bom atom yang ada di dunia ini, hadirnya traktat pelanggaran senjata nuklir pada tahun 2017 memberi secercah harapan bahwa dunia yang bebas dari bayang-bayang senjata nuklir bukan sebuah ilusi, sekalipun untuk mencapai bukan menjalankan yang pendek dan mudah. Peristiwa Hiroshima dan Nagasaki memberikan peringatan kepada kita untuk jangan pernah mengulangi petaka kemanusiaan ini. Penting untuk meresapi secara mendalam satu pesan penting yang pesan ini menyadari kita untuk urgensi pelanggaran senjata dan perang nuklir agar umat manusia dapat hidup dalam keadaan damai yang hakikat. Video ini penting banget karena di zaman sekarang kita sering dengar ancaman perang nuklir, cuman kayak gerakan di berita. Lewat dokumentasi ini kita diingatkan kalau satu bom aja bisa bikin manusia menguap dan cuma nyisain bayangan di tembok. Ini bukan fiksi, ini horor nyata yang pernah terjadi. Relevansinya biar kita sadar kalau teknologi sehebat apapun kalau dipegang sama ego kekuasaan, hasilnya cuma kehancuran massal. Seringkali kita cuma lihat sejarah sebagai angka 140.000 orang tewas, tapi video ini ngajak kita ngerasain perasaan warga yang pagi itu cuma mau berangkat kerja atau sekolah, lalu tiba-tiba dunianya hilang. Alasan kenapa ini penting adalah untuk memanusiakan kembali sejarah biar kita gak jadi mati rasa sama konflik terjadi di dunia ini. Poin paling penting buat kita ambil adalah gimana Jepang bangkit dari kota yang sudah dianggap mati dan tanah yang beracun karena radiasi. Mereka nggak milih buat menyerah atau terus-terusan nyalahin keadaan. Mereka fokus ke pendidikan dan bangun ulang industri sampai jadi negara maju. Ini relevan banget buat kehidupan kita. Seburuk apapun kondisi kita sekarang, selalu ada jalan buat bangun lagi dari abu kegagalan. Video ini jadi tamparan buat kita yang sering ngeluh sama hal-hal sepele. Melihat penderitaan para hibakusha, penyita bom, kita jadi sadar kalau bisa bangun tidur tanpa suara sirine perang dan minum air bersih tanpa takut radiasi itu adalah kemewahan yang luar biasa. Video ini wajib nonton bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita jadi manusia yang lebih bijak, lebih tangguh, dan lebih cinta damai. Karena kalau kita lupa sejarah,
kita berhasil ngulangin kesalahan yang sama. Pagi itu mulai seperti hari biasa bagi 3.500 warga Hiroshima hingga pukul 8:15 ketika pesawat B-12 Enola-Gay menjatuhkan bom atom Little Boy. Bom meledak 600 meter di atas kota, menciptakan cahaya yang lebih terang 1.000 matahari. Dalam sekejap, orang-orang di pusat ledakan menguap meninggalkan siluet permanen yang dikenal sebagai Hiroshima Shadow di dinding dan jalanan. Suhu mencapai 4.000 derajat Celcius, melelehkan kulit manusia seperti lilin warga yang selamat harus menghadapi hujan hitam, yaitu radioaktif pekat yang mereka minum karena haus, yang justru membuat maut banyak korban yang tampak sehat awalnya, kemudian meninggal karena muntah-muntah darah, rambut rontok, dan gagal organ akibat radiasi. Para penyintas ini disebut sebagai hibakusha. Meskipun hancur total, bangsa Jepang bangkit melalui pendidikan dan kerja keras, mengubah orientasi dari bangsa militer menjadi kekuatan industri dunia yang diciptakan damar. Peringatan akan bahayanya militer Hiroshima mengingatkan kita bahwa sejarah nuklir bukan sekedar bom besar, tetapi senjata pemusnah massal yang dampaknya lintas generasi, atau lahir atau mempunyai kanker bawaan.